Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat tani Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, semoga tetap semangat, dimudahkan dalam berbudidaya, juga dimudahkan dalam kita mencari rezeki yang halal ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas jahe merah. Bagaimana kabar tanaman budaya Anda jahe merah? Semoga tetap subur ya, sehat, serta menghasilkan rimpang yang banyak juga yang besar. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas tentang budidaya jahe merah itu sendiri, tapi kita akan bahas tentang harga jahe merah saat ini. Mungkin semua petani juga tahu ya bagaimana keadaan harga panen jahe merah pada saat ini. Harganya benar-benar sangat rendah saat ini. Dulu saat kita mulai berbudidaya sebagai petani pemula, kita berharap kita bisa menjadi kaya raya ya dengan cara kita berbudidaya jahe merah. Tetapi kenyataannya kita dihadapkan dengan panen raya, di mana harga jahe merah kita saat ini dihargai sangat murah di pasaran. Bisa kita lihat di media sosial, di marketplace, berapa harga jahe merah yang ditawarkan rekan-rekan saat ini sudah mulai panen. Sangat jauh sekali ya dengan saat kita dulu memulai berbudidaya. Harga bibit yang kita dapatkan dulu pun sangat mahal sekali. Dengan berbagai macam perawatan juga semangat kita dalam berbudidaya, alhamdulillah saat ini jahe sudah mulai panen. Tetapi bukannya kita tidak bersyukur, tetapi saat ini memang harga jahe sangat murah sekali di tingkat petani. Ini mungkin dipengaruhi banyak hal. Mungkin yang pertama yaitu stok yang melimpah di pasaran. Saat ini sedang panen raya jahe di mana-mana, sehingga para tengkulak atau pengepul jahe berani mengambil jahe dengan harga yang sangat murah karena mengetahui stok yang melimpah, ataupun juga regulasi dari pemerintah adanya juga jahe impor ya. Ini juga sedikit banyak berpengaruh. Bagi petani pemula seperti kami, ini merupakan pukulan yang cukup telak. Kita para petani muda baru saja semangat-semangatnya kita berbudidaya jahe merah ini dengan sistem atau media karung ya. Kita berinvestasi cukup banyak juga, berharap panen perdana ini kita bisa mengembalikan modal dan juga untungnya ya. Tapi ternyata itu tidak kita dapati. Tetapi kita bersyukur dalam berbudidaya ini kita mendapatkan hasil jahe yang cukup banyak juga. Walaupun harganya murah, tapi kita juga mendapatkan ilmu ya, itu yang sangat berharga, yang akan kita terus kembangkan ke depannya. Kita berharap nanti pada panen yang berikutnya akan mendapatkan hasil yang bagus. Seperti contohnya ini adalah jahe kami yang masih berusia 3 bulanan. Mungkin kedepannya nanti semoga ini mendapatkan hasil yang bagus ya saat kita panen dan tidak berbarengan atau panen raya, sehingga jahe kita diterima pasar dengan harga yang bagus. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan menurut para senior ya. Kita dapat masukan bahwasanya ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk mensikapi atau mensiasati harga di pasaran jahe merah yang sangat rendah, yaitu dengan cara yang pertama kita jual secara online di media sosial kita, atau kita bisa langsung dengan konsumen yang semisal di angkringan atau kita jual secara ecer, itu harganya jauh lebih bagus ya. Tapi memang itu biasanya dilakukan para petani kecil seperti kami yang hasilnya belum seberapa, jadi kita masih bisa menjual secara partai kecil sehingga kita bisa dapat harga yang masih bagus. Tetapi untuk para petani yang panennya luar biasa banyak, puluhan kintal atau puluhan ton, itu mungkin kurang efektif ya cara ini.
Yang kedua caranya yaitu dengan cara kita menahan panen atau kita biarkan dulu jahe merah kita masih di dalam media atau di dalam tanah, menunggu hasil atau menunggu harga di pasaran stabil atau bagus, sambil kita juga berharap ada nanti para petani yang mencari bibit sehingga kita bisa jual hasil jahe merah kita yang di dalam karung ini sudah masuk pada usia bibit ya di atas 1 tahun, sehingga nanti bisa kita jual dengan harga yang lebih bagus ya kalau kita jual sebagai bibit. Atau juga bisa untuk para petani yang bermodal besar dan hasil jahe merahnya yang banyak bisa dijadikan produk powder ya, itu lanjutan, itu sangat bagus sekali, harga jual juga bagus dan lebih awet ya jahenya. Tetapi itu memerlukan proses yang panjang, juga membutuhkan peralatan yang banyak juga ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa atau orang-orang yang telah bermodal besar ya. Atau juga kita bisa melakukan penyimpanan untuk bibit sendiri ya. Kalau partai kecil juga bisa kita gunakan untuk bibit tahun ini, kita bisa tanam lagi sebagai bibit, dan juga kita bisa semai dan kita bisa juga jual sebagai bibit cabutan. Itu juga bisa menjadi solusi untuk petani kecil untuk mensikapi harga jahe saat ini yang sangat rendah. Sambil kita berharap pemerintah memberikan solusi atau memperhatikan kita sebagai petani jahe sehingga bisa menstabilkan harga pada saat kita panen raya. Ini dulu kawan-kawan yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat, jangan berhenti berusaha, tetap berbudidaya, jangan lupa bersyukur. Semoga kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.